Kabupaten Tuban, yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Bumi Wali, adalah kota tua yang syarat dengan nilai sejarah perjuangan, terutamanya dalam pengembangan agama ajaran Islam di Tanah Jawa. Secara geografis, Kabupaten Tuban yang memiliki wilayah kurang lebih seluas 184.000 hektar lebih berlokasi di jalur pantai utara Pulau Jawa. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa sepanjang kurang lebih 65 km. Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Tuban dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, sarana, prasarana, dan infrastruktur. Namun demikian, juga sangat concern di bidang pemberdayaan sumber daya manusia, baik untuk masyarakat maupun aparatur pemerintah. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas utama, sehingga banyak dikucurkan dana beasiswa bagi warga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan sampai tingkat SLTA, dan membebaskan biaya berobat bagi masyarakat di setiap puskesmas yang ada. Pemerintah Kabupaten Tuban juga telah mempersiapkan sarana aktivitas olahraga bagi masyarakat Tuban yang dipusatkan di Komplek Gedung Olahraga Ranggajaya Anoraga yang berlokasi juga di pusat kota. Pada setiap minggu pagi di sekitar Kompleks Gor Ranggajaya Anoraga diadakan event Car Free Day di mana banyak pedagang dadakan yang berjualan. Keberadaan para pedagang dan pembeli tersebut mampu memutar roda perekonomian di Kabupaten Tuban. Sebutan Tuban Bumi Wali bagi kabupaten yang menjadi perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah pada jalur Pantura ini sangatlah tepat. Mengingat di sini tersebar banyak makam para aulia, di antaranya Syekh Ibrahim Asyamarkan yang lebih dikenal dengan Asmoro Kondi. Beliau adalah kakek dari Waliullah Sunan Ampel. Berikutnya adalah makam Sunan Bonang yang memiliki nama asli Mahdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Dan yang paling membanggakan bahwa Sunan Kalijaga yang nama aslinya Raden Said adalah asli putra Tuban. Di antara makam Waliullah yang paling ramai dikunjungi para peziarah adalah makam Sunan Bonang. Di samping lokasinya yang berada di tengah kota, bangunan-bangunan kuno yang ada dalam komplek makam masih terlihat asli sebagai situs bersejarah yang harus terlindungi dan terawat dengan baik. Makam Sunan Bonang pernah tercatat pada Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, memperoleh penghargaan sebagai kawasan wisata yang mendapatkan kunjungan wisatawan terbanyak beberapa tahun lalu. Masjid Agung Tuban yang saat ini masih berdiri megah di tengah kota, menurut data didirikan pada masa pemerintahan Adipati Raden Aryo Tejo, yaitu Bupati Tuban ke-7 pada abad ke-15. Masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi, yaitu pada era penjajahan pemerintahan Belanda tahun 1894, kemudian pada tahun 1985, dan yang terakhir pada tahun 2004 dengan mengadopsi arsitektur bangunan berbagai masjid terkenal di dunia, namun tanpa meninggalkan ciri khas bangunan aslinya. Sejak dulu kehidupan warga masyarakat Bumi Wali memiliki beragam sosial budaya. Hal ini bisa jadi karena posisi Tuban yang konon merupakan pelabuhan besar pada era Kerajaan Majapahit. Di samping itu, Tuban juga menjadi titik awal penyebaran agama Islam di tanah air
dengan metode dakwah yang sangat santun dan penuh nilai kearifan. Oleh karena itu, perbedaan agama yang dianut masyarakat Tuban sejak zaman Majapahit terkelola dengan baik sehingga konflik antar agama dapat dihindari dan hidup penuh kedamaian. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2013, di Kabupaten Tuban, pemeluk agama Islam sekitar 1.200.000 orang lebih. Pemeluk agama Kristen Protestan hampir mencapai 6.000 orang. Agama Kristen Katolik hampir 3.000 orang. Agama Buddha 456 orang. Agama Hindu 250 orang. Dan lain-lain Konghucu 4 orang. Semua bersatu, hidup rukun, berdampingan, dan penuh kedamaian. Di sini, para wisatawan dapat mengenal lebih jauh tentang Kabupaten Tuban masa lampau melalui berbagai benda bersejarah yang tersimpan dan terawat rapi di dalam museum. Ratusan koleksi yang dipajang di museum ini mencerminkan kehidupan masyarakat Tuban di masa lalu yang sudah mengenal toleransi, baik terhadap keyakinan beragama maupun hidup berdampingan dengan bangsa pendatang. Tatanan kehidupan yang rukun dan damai masyarakat Tuban ini dibuatkan prasasti Kalpataru oleh Sunan Bonang. Rest area ini dulunya merupakan terminal bus sebelum terminal baru pindah ke Desa Sukiwaras, Kecamatan Jenuh. Tempat yang berdekatan dengan laut itu kini berubah menjadi tempat peristirahatan, khususnya bagi para pengendara yang melakukan perjalanan jauh. Tidak itu saja, di kawasan seluas 1,5 hektar tersebut juga terdapat food court yang menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Tuban. Di Kabupaten Tuban juga ada kawasan taman bermain. Lokasi tersebut terdapat di sebelah timur kota Tuban, tepatnya di Jalan Pahlawan. Selain sebagai taman bermain, kawasan tersebut juga merupakan tempat rekreasi yang nyaman bagi keluarga, khususnya anak-anak. Tidak sekedar tempat rekreasi, tak jarang sejumlah sekolah sering memanfaatkan kawasan tersebut sebagai sarana edukasi yang sangat representatif bagi pelajar, khususnya yang masih duduk di bangku playgroup ataupun taman kanak-kanak. Tidak itu saja, kawasan tersebut juga seringkali dijadikan kegiatan kesenian, pramuka, dan outbound untuk anak-anak. Kawasan tersebut juga terdapat sejumlah hewan seperti rusa dan burung merak yang mampu menambah kawasan tersebut menjadi tempat yang kian representatif untuk dikunjungi. Di bidang pembangunan pariwisata, Kabupaten Tuban tidak hanya menyiapkan daya tarik wisata potensi keindahan alam, namun juga menyuguhkan kekayaan budaya seperti wisata ziarah dan wisata kuliner. Daya tarik wisata alam yang sedang ditangani serius oleh pemerintah Kabupaten Tuban saat ini adalah objek wisata Pantai Bum, yang konon diyakini merupakan lokasi pelabuhan besar pada masa kerajaan Majapahit. Di lokasi ini, para wisatawan dapat menikmati keindahan air laut sambil menikmati kuliner di tempat yang sangat sejuk di bawah rindang pepohonan. Pemerintah Kabupaten Tuban telah meraih sejumlah prestasi, baik dari pemerintah pusat maupun dari lembaga swasta. Di antaranya, tanda kehormatan Satya Lencana Karya Bakti Prajanugraha, karena 3 kali berturut-turut memperoleh penghargaan Prasmaya Pranakarya Nugraha, Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM tingkat nasional, dan penghargaan Indonesia Attractiveness Index dari Frontier Consulting Group dan Tempo Media Group. Sejumlah prestasi yang telah diraih pemerintah Kabupaten Tuban selama 2015 tidak lain karena terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah Kabupaten Tuban dengan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tuban terus mengupayakan pembangunan di segala bidang untuk kesejahteraan rakyatnya. Begitu pula sebaliknya, berbagai lapisan elemen masyarakat mengapresiasi positif atas kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah Kabupaten Tuban. Kebersamaan ini senantiasa harus dipupuk, sebab sudah selayaknya jika berbagai unsur yang ada di dalam masyarakat Kabupaten Tuban, termasuk di dalamnya pemerintah Kabupaten Tuban, berjalan menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Tuban yang lebih maju, religius, sejahtera, dan bermartabat dalam tata pemerintahan yang kreatif dan bersih.